Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Panggilan beribadah. Panggilan untuk terlibat menjadi mitra Allah sebenarnya merupakan keniscayaan bagi setiap orang beriman. Namun demikian, ketika kesempatan untuk ikut terlibat itu datang, tidak sedikit umat Tuhan yang memilih untuk menghindar atau menolak. Berbagai alasan melatar belakangi, termasuk karena konsekuensi yang tidak mudah. Ibadah ini menjadi wujud sembah bakti dan syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Juga menjadi refleksi yang menguatkan komitmen untuk menjadi pengikut Yesus yang berani. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu.
Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema menjadi pengikut Yesus yang berani. Bacaan Alkitab dibacakan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Mawas diri diambilkan dari Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati kami dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar kami senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Kristus kami menyambut cinta dan pengampunan-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada setiap orang beriman. Sabda anugerahnya seturut surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 menyatakan kepada kita demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita saling membagikan kasih persaudaraan di dalam pujian Salam Damai. Salam
saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menerima sapaan sabda. Maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur atas kesempatan kami menaikkan sembah bakti dan syukur kepadamu melalui sebuah ibadah. Bahkan Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima sapaan sabda yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami maksud hati Allah ketika kami membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu, supaya selanjutnya dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami siap disapa oleh firman Tuhan. Amin. Umat kasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15 yang menyatakan kepada kita demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Umat yang dikasihi Tuhan, salah satu ungkapan yang cukup menarik dalam film John Wick versi atau episode 3 yang berjudul Parabellum adalah I have served, I will be of service. I have served, I will be of service, itu diucapkan oleh para anggota perkumpulan High Table. Bagi panjenengan yang sudah pernah nonton film John Wick 1-3 pasti tahu perkumpulan High Table. Jadi ceritanya di Amerika sana begitu, saudara-saudara, orang-orang yang bekerja di bawah tanah underground di dalam berbagai macam pekerjaan yang berbahaya menyadari bahwa mereka memiliki resiko di dalam pekerjaannya. Resiko itu bisa berupa sakit, bisa berupa disakiti orang lain, bisa juga ancaman pembunuhan, bisa ditangkap pihak yang berwajib dan sebagainya. Intinya orang-orang yang bekerja seperti John Wick, saya juga tidak berkata bahwa itu pekerjaan yang baik, tetapi yang mereka bekerja di bawah tanah secara underground, itu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Maka kemudian mereka menyatukan diri berlindung di bawah satu organisasi yang bernama High Table, yang mana organisasi itu menyediakan tempat yang aman, menyediakan perlindungan, menyediakan pembelaan jika memang mereka membutuhkan, dan ternyata itu memberikan rasa aman dan nyaman bagi kelompok yang bekerja di bawah High Table itu. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah tidak ada bayaran khusus yang diminta oleh High Table selain daripada kesetiaan. Maka ungkapan I have served and I will be of service itu senantiasa menjadi ungkapan anggota kelompok itu untuk menyatakan bahwa mereka telah menerima pelayanan dari komunitas, dari organisasi itu, dan mereka siap jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan untuk membela organisasi itu. Dan kesiapan mereka itu tidak main-main karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam rangka membela organisasi bisa jadi membuat mereka kehilangan nyawa, bisa jadi membuat mereka harus cacat, bisa jadi harus membuat mereka kehilangan keluarganya dan sebagainya. Tetapi karena mereka sadar betul bahwa mereka sudah dicukupi, sudah dilindungi oleh organisasi itu, maka mereka melihat bahwa kesempatan untuk melayani organisasi itu, kesempatan untuk berkarya bagi organisasi itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang tidak boleh disia-siakan, suatu hal yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin misinya itu sulit, berbahaya dan sebagainya, tetapi karena pikirannya sudah mengatakan bahwa ini kesempatan, ini sesuatu yang harus kulakukan sebagai wujud imbal balik, sebagai wujud kesetiaanku, maka mereka kemudian berkarya dengan gagah berani dan penuh kebanggaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan melihat kesempatan, melihat sebuah panggilan sebagai kesempatan, itulah yang ingin kita diskusikan, ingin kita bahas pada ibadah saat ini. Dan bacaan hari ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jika kita flashback ke belakang tentang cerita kehidupan Musa, kita akan berjumpa dengan cerita bahwa Musa adalah orang yang telah beberapa kali dilayani, dalam tanda kutip tentu saja, oleh Tuhan, berupa pemberian kesempatan untuk hidup. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Musa itu lahir di masa ketika pemimpin Mesir tidak lagi mengenal siapa Yusuf. Tidak lagi mengingat jasanya Yusuf, sehingga kemudian pemimpin Mesir ini merasa bangsa Israel, orang Ibrani itu adalah ancaman dan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari rahim orang Ibrani. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Musa itu adalah salah satu yang bisa lolos dari pembunuhan itu. Dia diberi kesempatan untuk hidup. Bahkan kemudian hidupnya tidak sembarangan. Karena yang kedua, dia diberi kesempatan untuk menjadi anak dari putri Fir'aun. Yang berarti dia juga merasakan mewahnya, merasakan baiknya, merasakan nikmatnya masuk menjadi anggota kerajaan Fir'aun. Tentu itu sebuah kesempatan yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Dan kesempatan yang ketiga adalah ketika Musa kemudian ketahuan membunuh orang Mesir. Dalam rangka membela orang sebangsanya, seharusnya dia mati karena tidak ada orang yang bisa lolos dari penghukuman Fir'aun.
Tetapi dia kemudian bisa lari kemudian, bahkan dia mendapatkan kesempatan yang keempat, yaitu dia kemudian menjadi menantu dari Imam Yitro, yang berarti dia mendapatkan posisi dan status yang jelas. Seorang yang dari Mesir yang tidak cetro siapa itu, kemudian menjadi menantu seorang imam, tentu itu bukan kedudukan yang main-main. Dan kesempatan yang kelima adalah ketika dia diberi waktu, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Allah secara langsung dan dia tidak mati. Saudara-saudara, ada 5 kebaikan Allah yang sudah dirasakan oleh Musa. Dan seharusnya itu cukup untuk membuat Musa yakin bahwa Tuhan adalah pribadi, adalah figur yang melindungi dia, yang begitu mengasihi dia. Dan memang itu dibuktikan oleh Musa bahwa dia adalah pribadi yang begitu takut kepada Allah. Maka saudara-saudara, kemudian Allah menghendaki supaya Musa terlibat di dalam proses-proses pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan secara khusus mengundang Musa pada ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Tuhan memanggil Musa, Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk berpelayanan bagi dia melalui karya pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ini ada seharusnya menjadi sebuah kesempatan yang indah, menjadi sebuah kesempatan yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Musa berusaha untuk menghindar, bahkan berusaha untuk menolak panggilan Tuhan itu. Di dalam bacaan yang dibatasi pada ayat 15, Musa berkali-kali, bahkan nanti kalau kita lanjutkan sampai pada pasal 4, kita bisa melihat bahwa Musa terus-menerus bernegosiasi dengan Tuhan. Musa tidak langsung mengatakan iya. Di dalam pikiran Musa ini adalah tugas yang berat. Musa tidak melihat ini sebagai undangan Tuhan, Musa tidak melihat ini sebagai kesempatan dari Tuhan, sehingga ia berulang kali harus bernegosiasi dengan Allah, ya sekalipun kemudian dia toh akhirnya mau untuk memenuhi panggilan itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah orang beriman sebenarnya berada di dalam posisi seperti Musa? Kita adalah orang-orang yang sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima pelayanan kasih dari Allah berupa keselamatan, berupa pemeliharaan, berupa kesehatan, kehidupan, dan lain sebagainya. Dan bukankah kita juga adalah orang-orang yang menyatukan diri di dalam organisasi-organisasi gereja, dan kita juga menerima panggilan yang sama untuk berkarya layan di tengah-tengah dunia. Persoalannya adalah, apakah kita mampu melihat undangan Tuhan itu sebagai sebuah kesempatan baik yang tidak boleh kita sia-siakan? Apakah kita mampu melihat bahwa Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk terlibat di dalam setiap karya yang Ia kerjakan, dan seharusnya itu kita gunakan, kita pakai dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kebanggaan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita tidak mempergunakan kesempatan berpelayanan dimanapun itu, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, di keluarga. Karena di dalam pikiran kita melayani Tuhan adalah sesuatu yang berat. Melayani Tuhan membutuhkan pengorbanan, melayani Tuhan itu banyak tetek bengeknya, banyak buntutnya dan sebagainya. Maka pada saat ini kita diajak untuk merefleksikan kembali, bukankah kita sudah dilayani Tuhan? I have served, saya sudah dilayani. Pertanyaannya adalah apakah kita mau juga mengungkapkan I will be of service. Saya siap untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Mari melihat bahwa setiap pelayanan yang diundangkan kepada kita adalah kesempatan untuk menjadi pengikut Kristus yang berani mengungkapkan iman kita, menjadi pengikut Kristus yang berani mengambil resiko untuk melayani Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Jangan sampai ketika kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan itu, kita menangis, kita merasa ya Tuhan hidup kita kesempatan. Begitu diundang untuk terlibat dalam pelayanan, aduh gak ada waktu, aduh tidak bisa, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, sanese mawon. Itu kan rumusnya orang GKJ kan kayak gitu, itu bahasa yang
yang alus tapi atos, alus tapi grunjal, sanese mawon, sanese riyin. Saudara-saudara, tidak semua kesempatan itu datang 2 kali loh. Kalau kita saat ini diundang Tuhan untuk melayani Dia, mari memaknai itu sebagai kesempatan yang baik. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh sukacita. Mari kita katakan kepada Tuhan, I have served, I will be of service. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saudara-saudara, betapa kita heran oleh karena karya Allah yang berkenan menyelamatkan kita, membawa kita kepada kebaikannya. Ku heran Allah mau memberi. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh anak Tuhan yang mau mengikut Yesus dengan berani di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari bersama menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk sapaan firman yang mengingatkan kami bahwa setiap panggilan pelayanan adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Engkau, untuk membuktikan bahwa kami setia kepadamu. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maka kami juga ingin bersyukur dengan kami mempergunakan kesempatan pelayanan yang Kau berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Maka saat ini mampukan kami
untuk menggunakan kesempatan untuk menyemangati saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk menghibur saudara-saudara kami yang sedang berduka, untuk menguatkan saudara-saudara kami yang sedang dihimpit oleh masalah-masalah kehidupan, juga untuk menopang saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Mampukan kami untuk mempergunakan segala kebaikan yang telah Kau anugerahkan kepada kami, untuk membagikannya kepada sesama kami, sehingga melalui kami semakin banyak orang juga turut serta merasakan kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur untuk kesempatan pelayanan yang Engkau sediakan bagi kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih untuk panggilan menjadi majelis gereja, menjadi pengurus komisi, tim panitia, juga untuk menjadi tenaga kerja gereja dan para pengurus blok. Tuhan menolong setiap pribadi yang telah menyediakan dirinya mengambil kesempatan pelayanan itu dengan berkat-berkat yang baik dari Tuhan, serta mampukan kami setiap warga gereja untuk mendukung pelayanan yang dikerjakan melalui gereja-Mu, karena keterlibatan kami juga adalah wujud kesetiaan kami kepada Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan untuk mengambil kesempatan melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dengan kami menjadi warga negara yang baik, dengan kami membagikan kasih dan sukacita di tengah-tengah hidup bersama, sehingga melalui kami, bangsa dan negara ini akan mengarah kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Semua ini kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Persembahan pada saat ini didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan demikian. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami, maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, dan dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lihatlah sekelilingku. Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan berani untuk bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan.
Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lanjutkan kehidupan dengan pakai masker, Pakai masker, makan makanan bergizi, Makanan yang bergizi, olahraga, jogo tonggo. jago tonggo. Jangan lupa bahagia. dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.